Bab 1001, Bayangan Masa Lalu dan Ujian Kepercayaan. Sinar matahari pagi menembus celah-celah dedaunan di taman kampus, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menari di atas jalan setapak. Morgan berjalan perlahan, menikmati ketenangan setelah badai. Sudah seminggu berlalu sejak penangkapan Tuan Hadi, dan gaung kasus Yayasan Harapan Bangsa masih terasa. Pemberitaan media nasional tak henti-hentinya mengangkat kisah kelam di balik fasad amal, menggemparkan seluruh negeri. Nama Morgan, Ryan, dan Rayhan, meski tak disebut secara eksplisit, mulai dikenal sebagai pemuda-pemuda yang berperan penting dalam mengungkap kejahatan besar. Namun, bagi Morgan, kemenangan itu meninggalkan jejak yang dalam. Malam-malamnya diwarnai kilasan wajah-wajah korban, erangan kesakitan, dan bau anyir darah yang seolah masih menempel di indera penciumannya. Trauma itu nyata, lebih nyata dari gemerlap kehidupan baru yang kini menunggunya. Ia tahu, pewarisan konglomerat Wiwangsa bukan hanya tentang kekayaan, melainkan juga tentang tanggung jawab yang jauh lebih besar. Morgan, tunggu, suara Rayhan yang ceria memecah lamunannya. Morgan menoleh, melihat Rayhan berlari kecil menghampirinya, Ryan mengikutinya dengan langkah lebih santai. Mereka berdua tampak jauh lebih ringan dari Morgan. Beban kejahatan Tuan Hadi memang tidak mereka pikul seberat Morgan, namun dukungan mereka adalah tiang penyangga yang tak ternilai. Pagi, pahlawan, sapa Rayhan, senyum lebarnya merekah. Kau kelihatan seperti abis bergadang lagi. Morgan tersenyum tipis. Kurang lebih begitu, otakku belum bisa berhenti memproses semuanya. Ryan menepuk pundak Morgan. Itu wajar, Morg. Apa yang kita hadapi bukan perkara biasa. Tapi, kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Bangga padamu. Hati Morgan menghangat mendengar pujian tulus dari sahabatnya. Terima kasih, Ian. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa. Mereka bertiga berjalan beriringan menuju gedung fakultas. Obrolan ringan tentang kuliah, tugas, dan rencana akhir pekan mengisi keheningan. Morgan menikmati momen ini, seolah waktu berhenti sejenak, melupakan segala intrik dan bahaya yang mengintai. Saat mereka melewati kantin kampus, pandangan Morgan menangkap siluet yang dikenalnya. Vivi dan Kason, keduanya duduk di salah satu meja, tampak sedang terlibat dalam pembicaraan serius. Vivi sesekali melirik ke arah Morgan, tatapannya sulit diartikan. Ada gurat penyesalan, namun juga keangkuhan yang masih melekat. Kason, seperti biasa, memasang wajah sinis. Lihat siapa itu, desis Rayhan, melirik ke arah Vivi dan Kason. Sepertinya mereka belum sepenuhnya menerima kenyataan. Ryan hanya menggelengkan kepala. Biarkan saja, Morg. Mereka tidak penting lagi. Morgan hanya mengangguk. Ia tidak lagi merasakan amarah atau sakit hati terhadap Vivi. Peristiwa di Yayasan Harapan Bangsa telah membuka matanya lebar-lebar. Ia melihat betapa dangkalnya Vivi dan betapa piciknya Kason. Perasaan mereka, omongan mereka, tak lagi memiliki arti baginya. Setelah kelas usai, Morgan mendapatkan pesan dari Johnson. Morgan, bisa kita bertemu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan mengenai warisan. Morgan menyetujuinya. Ia tahu, setelah kasus Tuan Hadi selesai, kini saatnya ia menghadapi babak baru dalam hidupnya sebagai pewaris konglomerat. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe yang tenang di pusat kota. Johnson sudah menunggunya, ditemani oleh seorang pengacara berambut perak dan berwajah ramah. Selamat siang, Morgan, sapa Johnson dengan senyum hangat. Ini Tuan Harsono, pengacara keluarga Wiwangsa. Beliau akan menjelaskan detail mengenai pewarisan. Morgan bersalaman dengan Tuan Harsono, yang kemudian mengangguk sopan. Senang bertemu Anda, Tuan Morgan. Kita bisa langsung ke intinya. Seluruh harta dan aset mendiang Tuan Wisnu, termasuk kepemilikan. Mayoritas saham Wiwangsa Group, kini sepenuhnya menjadi milik Anda. Morgan mengangguk, hatinya berdegup kencang. Meskipun sudah tahu, mendengar pernyataan resmi itu tetap memberinya perasaan campur aduk. Kekuatan, tanggung jawab, dan juga bayangan ancaman yang mungkin timbul dari kekayaan sebesar ini. Namun, lanjut Tuan Harsono, ada satu hal yang harus Anda ketahui. Beberapa waktu lalu, kami menemukan adanya upaya pembobolan data yang cukup canggih terhadap sistem keamanan data warisan Tuan Wisnu. Upaya tersebut gagal, namun meninggalkan jejak digital yang mengkhawatirkan. Johnson menambahkan, kami menduga ada pihak lain yang juga mengincar warisan ini, Morgan. Pihak yang mungkin jauh lebih terorganisir dan licik daripada Tuan Hadi.
Alis Morgan bertaut. Siapa? Tuan Harsono menghela napas. Identitasnya masih belum jelas, Tuan Morgan. Jejak digitalnya sangat tersembunyi. Namun, kami menemukan satu petunjuk kecil, sebuah simbol kuno yang sering dikaitkan dengan sebuah organisasi rahasia bernama Ordo Aeterna. Ordo Aeterna, Morgan mengulang. Nama itu terdengar asing dan misterius. Ya, kata Johnson. Mereka adalah organisasi yang konon sudah ada selama berabad-abad, bergerak di balik layar, mengendalikan kekuasaan dan kekayaan. Mereka sangat tertutup, dan keberadaan mereka hampir seperti mitos. Apa hubungannya dengan Tuan Wisnu? Tanya Morgan. Johnson dan Tuan Harsono saling pandang. Kami tidak tahu pasti, jawab Johnson. Namun, Tuan Wisnu dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati dalam menjaga privasinya. Kemungkinan besar, ia menyadari keberadaan ordo ini dan mungkin pernah bersinggungan dengan mereka. Konflik baru. Morgan merasakan desiran adrenalin. Setelah berhadapan dengan Tuan Hadi, kini ia dihadapkan pada musuh yang jauh lebih besar dan tak terlihat. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Morgan, suaranya tenang namun penuh tekad. Untuk saat ini, kata Tuan Harsono, kami menyarankan Anda untuk tetap berhati-hati. Kami akan meningkatkan keamanan di sekitar Anda dan seluruh aset Wiwangsa. Johnson akan menjadi penghubung utama Anda dalam semua hal ini. Johnson mengangguk. Dan Morgan, ini adalah daftar singkat aset-aset penting yang harus Anda pahami. Juga, kami perlu Anda untuk mulai menghadiri beberapa pertemuan Dewan Direksi Wiwangsa untuk memperkenalkan diri Anda secara resmi. Morgan mengambil berkas yang disodorkan Johnson. Di dalamnya tertera daftar perusahaan-perusahaan besar, properti mewah, dan nilai fantastis dari seluruh aset. Kepalanya terasa pusing sejenak. Satu lagi, tambah Tuan Harsono. Ada sebuah dokumen rahasia yang Tuan Wisnu tinggalkan. Dokumen itu hanya bisa diakses oleh Anda. Beliau berpesan agar dokumen itu hanya dibuka ketika Anda merasa siap untuk menghadapi rahasia terbesar dalam hidup Anda. Morgan terdiam. Rahasia terbesar, apalagi yang disimpan oleh kakek yang bahkan belum pernah ditemuinya itu. Bagaimana cara aku mengaksesnya? Ada sebuah brankas tersembunyi di kediaman utama Tuan Wisnu, jelas Tuan Harsono. Kombinasinya adalah tanggal lahir Anda, di balik. Morgan mencatat informasi itu dalam pikirannya. Brankas tersembunyi, rahasia terbesar. Ini semua terasa seperti teka-teki yang rumit. Beberapa hari kemudian, Morgan memutuskan untuk mengunjungi kediaman utama mendiang Tuan Wisnu. Sebuah mansion megah bergaya klasik, dikelilingi taman yang luas dan terawat rapi. Keanggunan bangunan itu memancarkan aura kekayaan dan sejarah. Saat Morgan memasuki mansion, ia disambut oleh beberapa staf yang tampak terkejut melihat kehadirannya. Seolah-olah mereka tidak pernah menyangka akan melihat pewaris yang tidak dikenal itu. Morgan berjalan melalui koridor-koridor panjang, menatap lukisan-lukisan mahal dan perabotan antik yang memenuhi setiap sudut. Ada aura kesepian yang pekat di dalam rumah besar itu. Ia menemukan ruang kerja Tuan Wisnu, sebuah ruangan luas dengan dinding kayu berukir dan rak buku yang menjulang tinggi. Di belakang meja kerja yang besar, Morgan menemukan sebuah panel tersembunyi. Dengan berbekal informasi dari Tuan Harsono, ia memasukkan kombinasi tanggal lahirnya yang dibalik. Klik, sebuah brankas kecil muncul dari balik dinding. Morgan menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya. Di dalamnya, ada sebuah amplop tebal yang sudah menguning, dan sebuah kunci perak berukir rumit. Morgan membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar surat tulisan tangan, sebuah foto lama, dan sebuah USB drive. Morgan membuka lipatan surat pertama. Tulisan tangannya rapi, elegan, dan penuh dengan kehati-hatian. Untuk cucuku, Morgan, jika kamu membaca ini, berarti aku telah tiada, dan kamu telah menemukan dirimu di persimpangan jalan takdir. Aku tahu kamu pasti kebingungan, bahkan mungkin marah, mengapa aku tidak pernah hadir dalam hidupmu. Maafkan aku, cucuku, ada alasan yang sangat mendalam mengapa aku harus menjauh. Morgan merasakan gejolak emosi, penasaran, sedikit rasa sakit, dan juga ketidakpercayaan. Keberadaanku selalu terancam oleh sebuah organisasi kuno yang menyebut diri mereka Ordo Aeterna. Mereka adalah bayangan yang bergerak di balik setiap kekuatan besar di dunia. Mereka mengincar kekayaan dan pengaruh, dan mereka tidak akan segan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Aku tahu mereka mengincarku, dan jika mereka tahu tentangmu, mereka tidak akan ragu untuk menjadikanmu target berikutnya.
Aku harus melindungimu, Morgan, dengan cara menjauh dan menyembunyikanmu dari dunia yang berbahaya ini. Ordo Aeterna. Jadi benar, kakeknya memang terlibat dengan mereka. Aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku untuk menyingkap rahasia mereka, untuk menemukan kelemahan mereka. Informasi yang aku kumpulkan, aku simpan di dalam USB drive ini. Itu adalah warisan sejati yang ingin aku tinggalkan untukmu, bukan hanya materi. Itu adalah senjatamu untuk melawan mereka. Morgan meraih USB drive itu, jemarinya bergetar. Warisan sejati, senjata. Ordo Aeterna memiliki jaringan yang sangat luas, bahkan sampai ke dalam institusi-institusi paling terkemuka. Mereka punya mata dan telinga di mana-mana. Kepercayaan adalah hal yang paling berharga, dan juga yang paling berbahaya. Jangan mudah percaya pada siapapun, kecuali pada dirimu sendiri dan orang-orang yang telah terbukti setia. Kata-kata kakeknya bergema di benaknya. Ujian kepercayaan. Morgan memikirkan Rayhan, Ryan, dan bahkan Johnson. Apakah mereka bisa dipercaya sepenuhnya? Kunci perak yang kau temukan adalah kunci menuju sebuah tempat rahasia. Sebuah bunker yang aku bangun di bawah tanah, di lokasi yang tidak akan pernah mereka temukan. Di sanalah aku menyimpan semua catatan penelitianku, dan juga beberapa teknologi yang mungkin berguna bagimu. Morgan menatap kunci perak di tangannya. Sebuah bunker rahasia. Aku tahu ini adalah beban yang sangat besar, cucuku. Tapi aku percaya padamu. Kamu memiliki kekuatan dan keberanian yang sama sepertiku, dan mungkin bahkan lebih. Jangan takut untuk menghadapi kegelapan. Ingat, cahaya akan selalu menemukan jalannya. Gunakan warisan ini untuk kebaikan, untuk melindungi mereka yang tidak berdaya, dan untuk menghentikan Ordo Aeterna. Carilah petunjuk lain yang kutinggalkan, dan ingatlah selalu, bahaya bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekatmu sekalipun. Semoga berhasil, cucuku. Selamatkan dunia ini. Surat itu berakhir di sana. Morgan duduk terdiam, napasnya tercekat. Rahasia terbesar yang dimaksud Tuan Wisnu bukanlah tentang harta atau kemewahan, melainkan tentang perang yang belum usai. Perang melawan Ordo Aeterna, sebuah organisasi bayangan yang telah menghantui kakeknya seumur hidup, dan kini mewariskan ancaman itu kepadanya. Ia melihat foto lama yang disertakan dalam amplop. Di sana, ada seorang pria muda dengan senyum ramah, mirip dengannya, namun dengan tatapan mata yang lebih bijaksana. Di sampingnya, seorang wanita muda yang cantik, memegang tangan seorang anak kecil. Morgan menyadari, itu pasti foto kakek, nenek, dan mungkin ayahnya. Sebuah suara notifikasi dari ponselnya membuyarkan lamunannya. Pesan dari nomor tak dikenal. Selamat datang di arena, pewaris. Morgan menegang. Jantungnya berdetak kencang. Mereka sudah tahu. Ordo Aeterna sudah tahu tentang dirinya. Dan kini, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Morgan tidak lagi hanya seorang mahasiswa biasa, atau pewaris konglomerat yang kaya raya. Ia adalah pewaris sebuah pertarungan, seorang kesatria dalam bayangan yang tak terlihat. Ia harus menemukan bunker rahasia itu, mempelajari segala informasi dari USB drive, dan memutuskan siapa yang bisa ia percaya di tengah badai yang akan datang. Kini, Morgan tahu, warisannya jauh lebih berbahaya dan kompleks daripada yang ia bayangkan. Kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal, dan ia harus sangat berhati-hati dalam membelanjakannya. Siapa di antara orang-orang terdekatnya yang mungkin menjadi mata-mata Ordo Aeterna? Rayhan, Ryan, atau bahkan Johnson. Bayangan masa lalu kakeknya telah datang menghantuinya, dan kini, Morgan harus bersiap untuk menghadapi ujian kepercayaan yang paling berat dalam hidupnya. Bab 1002, Jejak Misteri dan Pengkhianatan Tersembunyi. Morgan berdiri di tengah ruang kerja mendiang kakeknya, Tuan Wisnu, surat di tangan dan USB drive di genggamannya. Kata-kata terakhir Tuan Wisnu bergema di benaknya, bahaya bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekatmu sekalipun. Pesan singkat dari nomor tak dikenal, selamat datang di arena, pewaris, mengukuhkan ketakutannya. Ordo Aeterna sudah tahu, mereka sudah mengincarnya. Ia meraih laptop kakeknya yang tergeletak di meja, tangannya gemetar saat memasukkan USB drive itu. Jantungnya berdebar kencang, antara rasa takut dan adrenalin yang membakar. File-file di dalamnya terbuka, berisi ribuan dokumen, rekaman audio, dan video yang terenkripsi. Morgan mulai menjelajahi, matanya memindai setiap baris, otaknya mencoba mencerna setiap informasi.
Perekam suara pertama ia dengarkan. Suara Tuan Wisnu, terdengar lebih muda dan penuh semangat, menceritakan awal mula ia bersinggungan dengan Ordo Aeterna. Sebuah organisasi yang menyusup ke setiap lini kekuasaan, mengendalikan pasar global, bahkan memanipulasi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Mereka tidak hanya mengincar kekayaan, tetapi juga ingin membentuk tatanan dunia sesuai kehendak mereka. Tuan Wisnu sendiri adalah salah satu prosi awal mereka, namun ia menyadari kejahatan organisasi itu dan diam-diam memutuskan untuk melawannya dari dalam. Mereka adalah master manipulasi, suara Tuan Wisnu melanjutkan dalam rekaman. Mereka akan menanamkan orang-orang mereka di sekitarmu, menjadikannya lingkaran kepercayaan yang tak terlihat. Mereka akan mengamati, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Jangan percaya siapapun, Morgan, sampai kau melihatnya dengan matamu sendiri. Kata-kata itu menghujam Morgan. Raihan, Ryan, Johnson, siapa di antara mereka yang bisa menjadi mata Ordo Aeterna? Atau mungkinkah itu seseorang yang bahkan tidak ia duga? Kecurigaan merayapi benaknya seperti racun, membuat setiap interaksi di masa lalu terasa mencurigakan. Keesokan harinya, di kampus, suasana terasa berbeda. Morgan berusaha bersikap biasa, namun tatapannya tak henti-hentinya mengamati gerak-gerik teman-temannya. Ryan tampak fokus dengan buku-bukunya, sesekali melontarkan candaan ringan. Raihan, seperti biasa, sangat perhatian, menanyakan apakah Morgan sudah cukup istirahat. Morgan mengamati mata Raihan, mencari celah, mencari tanda-tanda kebohongan. Tidak ada, hanya kepedulian yang tulus. Namun, ia teringat pesan kakeknya, kepercayaan adalah hal yang paling berharga, dan juga yang paling berbahaya. Saat makan siang di kantin, Vivi dan Kaisen muncul lagi. Kaisen, dengan seringai khasnya, menunjuk ke arah Morgan. Lihat, pahlawan baru kita. Sepertinya sudah melupakan teman lamanya. Vivi hanya menatap Morgan tanpa ekspresi, tapi Morgan bisa melihat ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi keangkuhan murni, melainkan campuran rasa ingin tahu dan mungkin, sedikit ketakutan. Jangan hiraukan mereka, Morg, bisik Ryan, seolah membaca pikiran Morgan. Sampah memang tempatnya di tempat sampah. Raihan mengangguk setuju. Mereka hanya iri. Kau sudah melangkah jauh di atas mereka. Meskipun ucapan mereka menenangkan, Morgan tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kecurigaan yang telah ditanamkan kakeknya. Bagaimana jika Kaisen atau Vivi, meskipun arogan dan picik, justru dimanfaatkan oleh Ordo Aeterna tanpa mereka sadari? Organisasi itu dikenal lihai dalam memanipulasi kelemahan seseorang. Beberapa hari berikutnya, Morgan mulai menjalani rutinitas barunya sebagai pewaris Wiwangsa Group. Ia menghadiri pertemuan dewan direksi, bertemu dengan para petinggi perusahaan, dan mulai memahami seluk-beluk bisnis yang sangat kompleks itu. Johnson selalu ada di sampingnya, membimbingnya dengan sabar. Johnson memperkenalkan Morgan kepada berbagai direktur dan manajer, menjelaskan struktur perusahaan, dan menjawab setiap pertanyaannya dengan lugas. Ini adalah tanggung jawab besar, Morgan, kata Johnson suatu sore setelah rapat yang panjang. Tapi saya yakin Anda mampu. Anda memiliki ketajaman dan insting yang diperlukan. Morgan mengamati Johnson. Pria parubaya itu selalu terlihat tenang dan profesional. Apakah mungkin seseorang seperti Johnson, yang tampaknya begitu loyal, bisa menjadi bagian dari Ordo Aeterna? Jaringan mereka sangat luas, dan Tuan Wisnu sendiri telah menghabiskan hidupnya untuk mencari tahu. Suatu malam, Morgan menerima pesan dari Johnson. Morgan, ada dokumen rahasia yang baru saja kami temukan di arsip lama Tuan Wisnu. Ini mungkin penting. Morgan segera menuju kantor pusat Wiwangsa. Johnson menunggunya di ruang arsip, sebuah ruangan luas yang dipenuhi rak-rak dokumen tua. Di meja, ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak kuno. Kami menemukan ini tersembunyi di balik lemari buku, jelas Johnson. Tidak ada yang tahu isinya. Morgan membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah buku harian tua bersampul kulit dan sebuah kalung liontin perak dengan ukiran simbol yang familiar. Simbol Ordo Aeterna. Jantung Morgan berdetak lebih cepat. Ia membuka buku harian itu. Tulisan tangan di dalamnya adalah milik Tuan Wisnu. Halaman pertama tertulis, jejak Ordo Aeterna tersembunyi di setiap sudut. Mereka bergerak dalam bayangan, dan hanya mereka yang berani melihat ke dalam kegelapan yang akan menemukan kebenaran. Buku harian itu berisi catatan-catatan detail tentang aktivitas Ordo Aeterna,
daftar nama-nama yang dicurigai sebagai anggotanya, dan peta-peta yang menunjukkan lokasi bunker rahasia milik Tuan Wisnu. Morgan tahu, ini adalah kunci pertempuran yang sebenarnya. Namun, ada satu nama yang terus muncul dalam catatan kakeknya, pemimpin bayangan. Sosok misterius di balik Ordo Aeterna yang belum pernah Tuan Wisnu temukan identitas aslinya. Anda baik-baik saja, Morgan? Tanya Johnson, memperhatikan perubahan ekspresi Morgan. Morgan mengangguk pelan. Ya, hanya sedikit terkejut dengan apa yang saya temukan. Ia menutup buku harian itu, mencoba menyembunyikan isi sebenarnya. Ini sangat berharga. Saat Morgan berbalik untuk meninggalkan ruangan, matanya menangkap sesuatu. Di pergelangan tangan kiri Johnson, tersembunyi di balik lengan kemejanya, ada tato kecil. Tato itu adalah simbol yang sama persis dengan yang ada di liontin perak, simbol Ordo Aeterna. Dunia Morgan seakan berhenti berputar. Udara terasa tipis, dan suara Johnson tiba-tiba terdengar seperti dengungan jauh. Johnson, orang yang selama ini membimbingnya, orang yang dia mulai percayai. Dia adalah salah satu dari mereka. Senyum Johnson yang ramah, bimbingannya yang sabar, semua terasa seperti topeng yang menutupi kebenaran yang mengerikan. Morgan merasakan gelombang amarah dan pengkhianatan yang memuncak. Bagaimana bisa ia sebodoh itu? Kakeknya sudah memperingatkan, bahaya bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang terdekatmu sekalipun. Dan Morgan nyaris jatuh ke dalam perangkap itu. Ia harus berpikir cepat. Jika Johnson tahu ia sudah mengetahui rahasianya, nyawanya bisa terancam. Morgan harus tetap tenang, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Terima kasih banyak, Johnson, kata Morgan, suaranya terdengar normal meskipun jantungnya berdentum keras di dadanya. Saya akan mempelajari ini lebih lanjut. Sama-sama, Morgan, jawab Johnson, senyumnya tidak berubah. Namun, Morgan merasa ada kilatan aneh di mata Johnson, seolah pria itu tahu Morgan baru saja menemukan sesuatu. Atau mungkinkah itu hanya paranoia Morgan? Morgan meninggalkan ruang arsip, membawa kotak kayu itu bersamanya. Langkahnya dipercepat. Ia harus sampai di bunker kakeknya, di tempat aman yang tak diketahui siapapun, secepat mungkin. Informasi di buku harian itu dan USB drive adalah satu-satunya kesempatan untuk melawan Ordo Aeterna dan menghadapi pemimpin bayangan yang misterius. Namun, satu pertanyaan terus mengganggunya, jika Johnson adalah mata-mata, sudah berapa lama ia mengawasinya? Dan seberapa banyak informasi yang sudah Johnson laporkan kepada Ordo Aeterna? Morgan tahu, pertempuran ini akan jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya melawan musuh yang tak terlihat, tetapi juga musuh yang selama ini berdiri di sampingnya, tersenyum ramah dan berpura-pura menjadi sekutu. Pengkhianatan adalah pedang bermata dua yang menusuk dari dalam. Bab 1003, Bayangan di Balik Topeng. Morgan melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan gedung Wiwangsa yang menjulang megah. Malam telah larut, jalanan sedikit lengang, namun pikirannya penuh sesak dengan bayangan Johnson dan tato tersembunyi di pergelangan tangannya. Pengkhianatan itu terasa seperti tamparan keras di wajah, mengoyak sedikit demi sedikit kepercayaan yang mulai ia bangun. Sepanjang perjalanan menuju bunker rahasia kakeknya, jantungnya terus berdentum, irama ketakutan bercampur amarah yang memuncak. Bagaimana bisa Johnson, pria yang selalu membimbingnya dengan sabar, yang selalu tampak loyal dan profesional, ternyata adalah mata-mata Ordo Aeterna? Apakah setiap nasihatnya, setiap senyumannya, hanyalah bagian dari sandiwara busuk? Morgan merasakan mual. Ia meremas kemudi mobilnya, berusaha membuang pikiran-pikiran buruk itu. Ia harus tetap fokus. Kakeknya telah memperingatkan. Ia hanya terlalu naif, terlalu mudah percaya. Setibanya di lokasi bunker, sebuah rumah tua terpencil yang tak mencolok di pinggir kota, Morgan segera memarkirkan mobilnya dan bergegas masuk. Bunker itu terletak di bawah tanah, diakses melalui sebuah pintu rahasia di ruang bawah tanah. Udara di dalamnya terasa dingin dan lembab, namun Morgan merasa lebih aman di sini daripada dimanapun di dunia ini. Ia menyalakan lampu, menerangi ruangan yang dipenuhi rak-rak buku, peralatan teknologi canggih, dan sebuah meja kerja besar. Disinilah kakeknya menghabiskan tahun-tahun terakhirnya, merencanakan perlawanan terhadap Ordo Aeterna. Morgan meletakkan kotak kayu berisi buku harian dan liontin serta USB drive di meja. Ia membuka buku harian tua itu lagi, membalik halaman demi halaman dengan tergesa-gesa. Matanya menelusuri tulisan tangan kakeknya, mencari petunjuk,
mencari konfirmasi atas kecurigaannya terhadap Johnson. Dan di sana, di salah satu halaman yang sudah agak usang, ia menemukan nama Johnson Wijaya dengan tanda tanya besar di sampingnya, diikuti beberapa catatan samar tentang kedekatan yang mencurigakan dengan beberapa individu penting yang terkait Ordo Aeterna di masa lalu. Kakeknya memang sudah curiga, namun kakeknya tidak pernah menemukan bukti yang cukup kuat, atau mungkin ia tidak sempat. Ia juga menemukan sketsa kasar sebuah simbol yang sama persis dengan tato di pergelangan tangan Johnson, disertai tulisan, "Tato Kesetiaan." Hanya diberikan kepada mereka yang telah membuktikan loyalitas mutlak kepada pemimpin bayangan. Morgan mengepalkan tangannya. Jadi, itu bukan hanya sebuah kecurigaan. Itu adalah fakta. Johnson adalah bagian dari mereka, seorang agen tingkat tinggi yang telah menyusup ke inti Wiwangsa Group. Ia kemudian memasukkan USB drive ke komputer canggih di bunker. File-file yang terenkripsi itu kini terasa lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia membuka file rekaman audio lainnya. Suara kakeknya terdengar lagi, kali ini dengan nada yang lebih berat dan khawatir. Ordo Aeterna tidak hanya beroperasi melalui uang dan kekuasaan, Morgan. Mereka juga menggunakan kelemahan manusia, ambisi, ketakutan, keserakahan, bahkan cinta. Mereka akan memutarbalikkan semua itu untuk mencapai tujuan mereka. Mereka akan mengadu domba, menciptakan konflik, dan menikmati kekacauan yang mereka ciptakan. Kata-kata kakeknya terasa seperti pukulan telak. Konflik yang terjadi di kampusnya, dengan Kaisen dan Vivi, mungkinkah itu semua bagian dari permainan Ordo Aeterna? Mungkinkah mereka memanipulasi Kaisen dan Vivi, menggunakan keangkuhan dan keserakahan Kaisen, serta kecemburuan dan keinginan Vivi untuk balas dendam, sebagai alat untuk mengganggunya? Morgan memutar rekaman video yang terenkripsi. Sebuah video buram muncul. Itu adalah rekaman CCTV dari sebuah sudut yang gelap, menunjukkan dua sosok samar bertemu di sebuah gang sempit di malam hari. Meskipun kualitasnya buruk, Morgan bisa mengenali salah satu sosok itu, Kaisen. Dan sosok yang lainnya, jantung Morgan mencelos. Sosok itu mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajahnya, namun dari postur dan gerak-geriknya, Morgan yakin itu adalah sosok yang sama dengan pemimpin bayangan yang disebutkan dalam buku harian kakeknya. Mereka tampak bertukar sesuatu, sebuah amplop tebal, sebelum akhirnya berpisah. Otak Morgan bekerja keras, menghubungkan titik-titik. Kaisen dan pemimpin bayangan, ini tidak mungkin hanya kebetulan. Mungkinkah Kaisen, si sombong dan arogan yang selalu mengganggunya, adalah pion yang dimanfaatkan oleh Ordo Aeterna? Atau lebih buruk lagi, apakah Kaisen sebenarnya adalah anggota Ordo Aeterna, bahkan mungkin orang yang lebih penting dari yang ia duga? Kaisen yang merebut Vivi darinya, Kaisen yang selalu mencari masalah dengannya. Apakah semua itu adalah bagian dari rencana besar untuk mengalihkannya dari tujuan sebenarnya? Kecurigaan Morgan semakin menjadi-jadi. Jika Kaisen terlibat, lantas bagaimana dengan Vivi? Apakah Vivi mengetahui keterlibatan Kaisen dengan Ordo Aeterna? Atau apakah Vivi juga hanya korban manipulasi, terjebak dalam jaring intrik yang lebih besar? Tatapan Vivi yang berbeda di kantin hari itu, campuran rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan, tiba-tiba masuk akal. Mungkin Vivi mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Kaisen. Morgan merasa dunianya terbalik. Orang-orang terdekatnya, bahkan musuh-musuhnya, bisa jadi hanyalah bidak dalam permainan catur raksasa yang dimainkan oleh Ordo Aeterna. Ia kembali ke buku harian kakeknya. Ada beberapa halaman yang membahas tentang operasi hantu, sebuah rencana Ordo Aeterna untuk menyusup ke lingkungan target mereka, menciptakan disinformasi, dan memanipulasi opini publik. Tujuan akhirnya adalah mengisolasi target dan menghancurkan kredibilitas mereka. Apakah ini yang sedang mereka lakukan padanya di kampus? Pikirannya melayang pada Ryan dan Rayhan. Mereka adalah teman-temannya yang paling setia. Mungkinkah mereka juga dimanfaatkan? Atau apakah mereka adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya? Kecurigaan yang telah ditanamkan kakeknya, jangan percaya siapapun, Morgan, sampai kau melihatnya dengan matamu sendiri, kini menjadi beban berat. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Kaisen, gumam Morgan pada dirinya sendiri. Dan aku harus mendekati Vivi, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Morgan menghabiskan sisa malam itu di bunker, memindai setiap dokumen, mendengarkan setiap rekaman. Ia menemukan informasi tentang proyek Chimera,
sebuah penelitian genetik rahasia yang tampaknya terkait dengan Ordo Aeterna. Kakeknya mencatat bahwa proyek Chimera bertujuan untuk menciptakan individu-individu dengan kemampuan luar biasa, yang dapat digunakan untuk tujuan organisasi. Apakah ini berarti ada lebih banyak ancaman selain manipulasi politik dan ekonomi? Pagi menjelang, mata Morgan terasa perih, namun otaknya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Ia telah menemukan lebih banyak potongan puzzle, tetapi gambaran utuhnya masih belum jelas. Ia harus bergerak cepat. Ordo Aeterna sudah tahu ia adalah pewaris. Johnson, agen mereka, kini tahu Morgan memegang kunci-kunci rahasia kakeknya. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebelum meninggalkan bunker, Morgan menyalin semua data dari USB drive dan buku harian ke sebuah hard drive terenkripsi yang ia sembunyikan di tempat aman lainnya. Ia juga mengambil liontin perak dengan simbol Ordo Aeterna. Entah mengapa, ia merasa kalung itu adalah kunci penting lainnya. Ketika ia kembali ke kampusnya keesokan harinya, Morgan berusaha bersikap seperti biasa. Namun, di dalam dirinya, ia adalah seorang prajurit yang siap tempur. Ia memperhatikan Kaysen dari kejauhan. Kaysen tampak lebih sering menggunakan ponselnya, seringkali menatap layarnya dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Vivi, di sisi lain, tampak lebih murung dari biasanya, menghindari kontak mata dengan Kaysen. Saat jam istirahat, Morgan memberanikan diri mendekati Vivi yang sedang duduk sendirian di bangku taman. Vivi, bisa kita bicara sebentar? Tanyanya, suaranya berusaha setenang mungkin. Vivi terkejut, menatap Morgan dengan tatapan campur aduk antara terkejut dan sedikit ketakutan. Ada apa? Tanyanya, suaranya serak. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu, kata Morgan, mencoba menyampaikan ketulusannya. Dan juga, tentang Kaysen. Mendengar nama Kaysen, ekspresi Vivi berubah menjadi lebih gelap. Ia menundukkan kepala, seolah ada beban berat di pundaknya. Aku tidak bisa, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Kaysen, dia berubah. Dia tidak seperti yang ku kenal lagi. Apa yang terjadi, Vivi? Apa Kaysen melakukan sesuatu padamu? Desak Morgan, merasakan adrenalinnya meningkat. Vivi mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Dia terlibat dalam sesuatu yang besar, Morg. Sesuatu yang sangat berbahaya. Aku mencoba menariknya keluar, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bahkan mengancamku jika aku berani bicara pada siapapun. Morgan merasa hatinya mencelos. Jadi, Kaysen memang terlibat. Dan Vivi, wanita yang pernah ia cintai, kini terjebak dalam pusaran kegelapan ini. Apa itu, Vivi? Apa yang Kaysen lakukan? Vivi ragu-ragu, melirik sekeliling seolah takut ada yang mendengar. Aku tidak bisa mengatakannya secara langsung, bisiknya. Tapi, carilah di laptop Kaysen. Ada folder tersembunyi. Dia menyimpan semuanya di sana. Tiba-tiba, Kaysen muncul dari balik pohon, menatap mereka dengan tatapan tajam. Sedang apa kalian berdua? Suaranya dingin, penuh ancaman. Vivi tersentak, segera menjauh dari Morgan. Tidak ada apa-apa, jawabnya tergesa-gesa. Kami hanya, cukup, potong Kaysen, matanya menyipit ke arah Morgan. Jauhi Vivi. Kau tidak ada urusan dengannya lagi. Morgan berdiri tegak, menatap Kaysen tanpa gentar. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun pada Vivi. Seringai sinis muncul di bibir Kaysen. Kau masih saja pahlawan kesiangan, Morgan. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Kaysen menarik lengan Vivi dengan kasar. Ayo, Vivi, kita pergi. Vivi melirik Morgan dengan tatapan memohon sebelum Kaysen menyeretnya pergi. Morgan mengepalkan tangannya. Ia tahu ia baru saja mendapatkan petunjuk penting. Laptop Kaysen. Itu adalah langkah selanjutnya. Ia harus berhati-hati. Kaysen bukanlah musuh biasa. Ia mungkin hanyalah pion, tapi pion yang berbahaya. Dan di balik Kaysen, ada Ordo Aeterna, dengan Johnson yang kini menjadi ancaman yang tak terduga. Morgan harus menemukan cara untuk mengakses laptop Kaysen tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia harus menemukan bukti yang mengikat Kaysen dengan Ordo Aeterna, dan yang lebih penting, menemukan identitas pemimpin bayangan yang misterius itu. Morgan tahu, permainannya baru saja dimulai. Dan kali ini, ia akan bermain dengan aturan kakeknya, jangan percaya siapapun, sampai kau melihatnya dengan matamu sendiri. Ia akan mengungkap semua bayangan di balik topeng.
Bab 1004, Jebakan di Balik Layar. Matahari mulai condong ke barat saat Morgan kembali ke kosnya, pikirannya berkecamuk setelah percakapannya dengan Vivi. Petunjuk tentang laptop Kaisen berputar-putar di benaknya. Itu adalah kepingan puzzle krusial, mungkin kunci untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan Kaisen dengan Ordo Aeterna, dan yang lebih penting, siapa pemimpin bayangan yang misterius itu. Namun, bagaimana caranya ia bisa mengakses laptop Kaisen tanpa menimbulkan kecurigaan? Kaisen pasti akan menjaganya dengan ketat, apalagi setelah insiden di taman tadi. Morgan membuka pintu kamar kosnya, yang terasa lebih kecil dan sempit dari biasanya. Rasa sesak itu bukan hanya karena ukuran ruangan, tetapi karena beban informasi dan ancaman yang kini melingkupi hidupnya. Ia duduk di pinggir ranjang, memijat pelipisnya. Ini bukan lagi soal warisan semata, ini adalah pertarungan untuk membongkar jaringan gelap yang jauh lebih besar dan mengerikan dari yang ia bayangkan. Ia mengeluarkan ponselnya, mencari kontak Raihan. Raihan adalah sahabatnya, orang yang selalu peka dan siap membela Morgan. Mungkin Raihan bisa membantunya memikirkan cara. Namun, suara kakeknya kembali terngiang, "Jangan percaya siapapun, Morgan, sampai kau melihatnya dengan matamu sendiri." Kecurigaan yang ditanamkan kakeknya itu kini menjadi pedang bermata dua, memotong kepercayaan bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Apakah Raihan, dengan segala kebaikannya, juga bisa dimanfaatkan? Pikiran itu membuat perut Morgan mual. Ia mengurungkan niatnya menelepon Raihan. Ia harus memikirkan ini sendirian dulu. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Kaisen adalah tipe orang yang suka pamer dan tidak terlalu berhati-hati, terutama jika ia merasa di atas angin. Ada kemungkinan Kaisen menyimpan laptopnya di tempat yang terlihat aman tapi sebenarnya mudah diakses, terutama jika ia sedang dalam mood meremehkan Morgan. "Aku harus memancingnya," gumam Morgan. Memancing Kaisen keluar dari tempat di mana laptopnya berada. Tapi bagaimana, dan kapan? Kaisen tidak akan meninggalkan barang sepenting itu di tempat umum tanpa pengawasan. Malam itu, Morgan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan strategi. Ia bahkan mulai mencari informasi tentang proyek Chimera yang disebutkan kakeknya. Pencarian sederhananya di internet tidak membuahkan hasil berarti, hanya artikel-artikel sains tentang genetika dan mitos kuno. Ini menegaskan bahwa Ordo Aeterna beroperasi dengan sangat rahasia. Keesokan harinya di kampus, Morgan mencoba bersikap biasa, meskipun setiap langkahnya kini terasa penuh perhitungan. Ia memperhatikan Kaisen dari kejauhan. Kaisen terlihat lebih berhati-hati, seringkali melirik ke sekeliling, seolah merasa diawasi. Ini membuat Morgan semakin yakin bahwa Kaisen memang terlibat dalam sesuatu yang besar. Vivi tetap menjaga jarak dari Kaisen, sorot matanya masih menyimpan ketakutan dan kesedihan. Saat makan siang di kantin, Morgan sengaja duduk di meja yang berdekatan dengan Kaisen dan beberapa temannya. Ia ingin mendengar percakapan mereka, mencari celah. Kaisen, seperti biasa, berbicara dengan nada angkuh, membual tentang pencapaiannya dan meremehkan orang lain. Kali ini, ia membual tentang sebuah turnamen gaming yang akan datang. "Ah, turnamen game itu," kata salah satu teman Kaisen. "Kau akan ikut, Kaisen?" Kaisen tersenyum sombong. "Tentu saja, dan aku akan memenangkan semuanya. Tapi masalahnya, aku butuh tempat yang tenang dan terisolasi untuk berlatih. Kafe game itu terlalu berisik." Morgan mendengar itu. Turnamen gaming. Kaisen adalah seorang gamer kompulsif. Ini bisa menjadi celah. Jika Kaisen benar-benar ingin berlatih dengan serius, ia mungkin akan mencari tempat yang sepi, mungkin di luar kampus, meninggalkan laptopnya. "Aku punya ide," kata Ryan Moses, mendekati meja Morgan. "Dengar, Morg, aku dan Raihan ingin mengajakmu ke kafe game yang baru dibuka di dekat pusat kota. Katanya tempatnya nyaman, ada area VIP-nya juga." Morgan menatap Ryan, lalu melirik Raihan yang mengangguk setuju. Sebuah ide lain muncul di benaknya. "Ini mungkin kesempatan." "Boleh juga," kata Morgan, berusaha terdengar santai. "Kapan?" "Malam ini," usul Raihan. "Aku sudah bosan dengan tugas-tugas ini." Morgan mengangguk. "Baiklah, jam 7 malam." "Siap," sahut Ryan antusias. Morgan tahu ini adalah kesempatan emas. Ia akan mencoba memancing Kaisen ke kafe game itu. Jika Kaisen ikut, itu berarti laptopnya kemungkinan besar tidak ada di sekitarnya. Tapi bagaimana cara memastikan Kaisen datang?
Morgan teringat bahwa Kaisen selalu ingin mengalahkannya dalam segala hal. Sore harinya, Morgan mengirim pesan singkat ke Kaisen, pura-pura menantangnya. Dengar, Kaisen, ku dengar kau akan ikut turnamen gaming itu. Aku tidak yakin kau sehebat yang kau kira. Bagaimana kalau kita bertemu di kafe game yang baru di pusat kota malam ini? Aku ingin melihat kemampuanmu. Morgan menekan tombol kirim. Ia tahu ini berisiko, tapi ia harus mengambil risiko. Kaisen pasti akan terpancing, egonya terlalu besar untuk menolak tantangan. Benar saja, beberapa menit kemudian, balasan dari Kaisen masuk, haha, Morgan. Kau masih saja sombong. Baiklah, sampai jumpa di sana. Akan kubuktikan padamu siapa yang lebih unggul. Morgan tersenyum sinis. Jebakan sudah dipasang. Malam harinya, Morgan dan Rayhan tiba di kafe game yang dijanjikan. Ryan sudah menunggu di sana, melambaikan tangan dari salah satu sofa empuk di area VIP. Kafe itu ramai, suara riuh game dan tawa memenuhi ruangan. Kau yakin Kaisen akan datang? Tanya Rayhan, sedikit sangsi. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer, jawab Morgan datar. Tak lama kemudian, Kaisen muncul di ambang pintu, dengan ekspresi angkuh seperti biasa. Ia melirik Morgan, seringai sinis terukir di bibirnya. Sudah siap kalah, Morgan. Ejek Kaisen. Kita lihat saja, balas Morgan, mempertahankan ketenangannya. Mereka mulai bermain, memilih game strategi yang populer. Morgan sengaja tidak bermain terlalu serius di awal, membiarkan Kaisen unggul sedikit, agar Kaisen semakin terlena dalam kesombongannya. Ryan dan Rayhan terlihat menikmati pertandingan. Itu, tidak menyadari ketegangan di balik layar. Di sela-sela permainan, Morgan diam-diam mengirim pesan kepada seseorang yang ia percaya, seseorang yang telah lama bekerja untuk kakeknya dan memiliki akses ke beberapa jaringan keamanan. Dia adalah seorang ahli teknologi dan peretas ulung yang dijuluki ShadowNet. Kakek Morgan telah memberitahunya tentang keberadaan ShadowNet, dan bahwa ia bisa diandalkan dalam situasi darurat. Aku butuh bantuanmu, tulis Morgan. Lokasi kampus Universitas Surabaya, kamar Kaisen di asrama jika dia tinggal di sana, atau alamat rumahnya jika di luar kampus. Cari tahu di mana dia menyimpan laptopnya. Sangat penting. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Lokasinya di apartemen dekat kampus, Blok C, lantai 7, unit 0702. Laptopnya di laci meja belajar, terkunci. Ada kode aksesnya, akan kucoba retas dari jauh. Beri aku waktu. Morgan melirik Kaisen, yang sedang fokus pada layar, tertawa puas karena unggul. Kau tahu, Kaisen, aku dengar ada turnamen yang lebih besar di kota sebelah minggu depan. Hadiahnya lumayan. Mata Kaisen berbinar. Benarkah? Turnamen apa? Morgan mulai memberikan detail palsu tentang turnamen itu, melebih-lebihkan hadiah dan prestisenya. Kaisen semakin antusias, berbicara tentang bagaimana ia akan mendominasi turnamen itu. Sementara itu, Morgan terus bertukar pesan dengan ShadowNet. Sudah kudapatkan, pesan ShadowNet tiba-tiba. Kode aksesnya, Vivi selamanya. Ternyata cukup mudah ditebak, dia memang arogan. Morgan tersenyum tipis. Sempurna. Bisakah kau menyalin semua data, terutama folder tersembunyi, lalu menghapus jejakmu? Sudah dilakukan. Data sedang diunggah ke cloud terenkripsi milikmu. Aku juga meninggalkan backdoor kecil di sistemnya, jaga-jaga kalau kau butuh akses lagi. Terima kasih, balas Morgan. Bagus. Aku butuh semua informasi tentang proyek Chimera dan operasi hantu jika ada. Akan kucari tahu, tapi ini akan butuh waktu dan sumber daya. Aku akan membayarmu berapapun yang kau mau, janji Morgan. Bukan masalah uang, Morgan, balas ShadowNet. Ini tentang keadilan. Kakekmu adalah orang baik. Aku juga ingin melihat Ordo Aeterna hancur. Morgan menghela napas lega. Setidaknya ada satu orang yang bisa ia percaya sepenuhnya, atau setidaknya, orang yang memiliki tujuan yang sama. Di tengah permainan, ponsel Kaisen berdering. Ia mengangkatnya dengan sedikit kesal. Ada apa? Suara di seberang telepon terdengar tergesa-gesa. Tuan Kaisen, ada masalah. Data di laptop Anda, ada yang mencoba mengaksesnya. Wajah Kaisen langsung memucat. Ia menoleh ke arah Morgan dengan tatapan penuh curiga dan amarah. Sialan, umpatnya, langsung bangkit dari kursinya. Aku harus pergi. Kaisen tidak menunggu jawaban, ia langsung bergegas keluar dari kafe game itu,
meninggalkan Ryan dan Rayhan yang kebingungan. "Ada apa dengan Kaisen?" tanya Ryan. Morgan hanya mengangkat bahu, berusaha menyembunyikan kepuasannya. Mungkin dia tiba-tiba teringat tugas yang belum selesai. Rayhan menatap Morgan dengan tatapan curiga. "Aku tidak yakin itu saja, Morg. Kau sepertinya tahu sesuatu." Morgan tersenyum kecil. "Nanti akan kuceritakan. Sekarang, ayo kita selesaikan game ini." Ia sengaja melanjutkan permainan, tidak langsung kembali ke kos. Ia ingin memberi ShadowNet waktu yang cukup untuk membersihkan jejak. Kembali di kosnya, Morgan segera membuka laptopnya dan mengakses cloud terenkripsi. Ia menemukan folder baru dengan nama Kaisen Files. Jantungnya berdebar kencang saat ia membukanya. Isi folder itu lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Ada dokumen-dokumen yang merinci operasi hantu dengan sangat detail, daftar target, strategi disinformasi, bahkan nama-nama agen yang terlibat. Dan yang paling mengejutkan, nama Vivi tercantum dalam salah satu dokumen sebagai target manipulasi untuk mengacaukan Morgan. Jadi, Vivi memang hanya pion. Vivi juga menjadi korban. Ada juga file video. Morgan membuka salah satunya. Video itu jauh lebih jelas dari rekaman CCTV kakeknya. Itu adalah video definisi tinggi dari pertemuan Kaisen dengan pemimpin bayangan. Dan kali ini, wajah pemimpin bayangan terlihat dengan jelas. Morgan tercekat. Itu adalah Johnson. Morgan merasakan dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Bukan hanya Johnson adalah agen Ordo Aeterna, dia juga adalah pemimpin bayangan. Pria yang selama ini ia anggap sebagai mentor, orang yang ia percayai, adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Senyum ramah Johnson, nasihat-nasihat bijaknya, semua itu hanyalah topeng sempurna yang menutupi kebusukan. Kemarahan menyelimuti Morgan, rasa dikhianati membakar hatinya. Johnson tidak hanya mengkhianati kepercayaan kakeknya, tapi juga dirinya. Ia telah memanipulasi Kaisen dan Vivi, mengadu domba mereka, semua hanya untuk mengganggunya. Ia menekan tombol play pada video lainnya. Kali ini, sebuah rekaman audio muncul. Itu adalah percakapan antara Johnson dan Kaisen. Operasi hantu berjalan lancar, Kaisen, suara Johnson terdengar tenang dan berwibawa. Namun di telinga Morgan, suara itu kini terdengar seperti bisikan iblis. Morgan semakin terpojok. Dia mulai meragukan semua orang di sekitarnya. "Vivi sangat membantu, Tuan Johnson," jawab Kaisen dengan nada licik. "Dia pikir dia bisa mengubahku, haha." Johnson tertawa kecil. "Gadis naif. Tapi dia berguna." Morgan akan terlalu sibuk dengan masalah pribadinya untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Morgan mengepalkan tangannya. Ia ingin menghancurkan laptopnya, menghancurkan semua bukti ini, menghancurkan Johnson. Tapi ia tidak bisa. Ia harus tetap tenang. Ada juga file tentang proyek Chimera. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan detail tentang eksperimen genetik, mencoba menciptakan manusia super dengan DNA yang dimodifikasi. Ada nama-nama subjek penelitian, beberapa di antaranya adalah anak-anak yang diculik atau direkrut secara paksa. Morgan merasakan gelombang mual. Ordo Aeterna tidak hanya serakah akan kekuasaan, mereka adalah monster yang tidak memiliki moral. Ia melihat daftar nama subjek. Salah satunya menarik perhatiannya, subjek 734, Kaisen Pramudia. Morgan membaca lagi. Kaisen adalah bagian dari proyek Chimera. Berarti dia bukan hanya pion, dia adalah produk dari eksperimen mengerikan ini. Itu menjelaskan keangkuhan dan kekuatan yang tidak biasa yang kadang ia tunjukkan. Mungkinkah Kaisen memiliki kemampuan khusus yang belum terungkap? Ia terus membaca. Ada catatan tentang efek samping dari proyek Chimera, peningkatan agresi, gangguan emosi, dan kecenderungan untuk mudah dimanipulasi oleh pihak yang memiliki kendali. Ini menjelaskan mengapa Kaisen begitu mudah dimanipulasi oleh Johnson. Kini gambaran besarnya mulai jelas. Johnson, sang pemimpin bayangan, telah menggunakan Kaisen, seorang subjek proyek Chimera, dan Vivi sebagai bidak dalam operasi hantu, untuk mengisolasi Morgan dan mengalihkan perhatiannya dari pencarian kebenaran tentang Ordo Aeterna. Morgan merasakan beban yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya yang tersisa untuk menghentikan mereka. Kakeknya telah mempersiapkannya untuk ini. Liontin perak dengan simbol Ordo Aeterna yang ia bawa kini terasa bergetar di tangannya, seolah memiliki energi tersembunyi. Ia harus berbicara dengan Vivi. Ia harus menjelaskan semuanya padanya. Vivi adalah korban dalam permainan kotor ini.
Dan ia juga harus berhadapan dengan Kaysen, bukan hanya sebagai musuh, tapi sebagai korban dari Ordo Aeterna. Namun, prioritas utamanya adalah Johnson. Pria yang selama ini menyamar, pria yang kini memiliki semua informasi tentang dirinya. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, Morgan tidak hanya akan mengungkap bayangan di balik topeng, ia akan menghancurkan topeng itu sepenuhnya. Ia tahu, Johnson akan datang mencarinya. Dia adalah orang yang paling berbahaya. Morgan harus bersiap. Ia harus membalikkan keadaan. Ia tidak akan menunggu mereka menyerang. Ia akan menyerang balik. Bab 1005, Badai Mengancam. Cahaya fajar menyusup melalui celah gorden, namun pagi itu terasa lebih dingin dan kelabu bagi Morgan. Malamnya ia lalui tanpa tidur, matanya terpaku pada layar laptop, menelaah setiap bit data yang diunduh ShadowNet. Setiap kata, setiap rekaman, setiap detail tentang operasi hantu dan proyek Chimera adalah tikaman baru di hatinya. Khianat Johnson terasa seperti racun yang menyebar di setiap pembuluh darahnya. Johnson, sosok yang ia hormati, adalah dalang di balik semua ini. Ia bangkit dari ranjang, tubuhnya terasa kaku dan punggungnya nyeri. Morgan melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Pantulan dirinya di cermin menunjukkan mata merah dan bayangan gelap di bawahnya, cerminan dari badai emosi yang mengamuk di dalam dirinya. Ini bukan lagi soal warisan, bukan lagi soal mempertahankan harta. Ini adalah tentang keadilan, tentang mengungkap kebusukan yang telah merenggut begitu banyak nyawa tak bersalah, termasuk kemungkinan besar, orang tuanya. Morgan kembali ke meja belajarnya, di mana laptopnya masih terbuka. Ia memutar ulang video pertemuan Johnson dengan Kaysen. Tatapan licik Johnson, senyum meremehkannya saat berbicara tentang memanipulasi Morgan, semua itu kini terasa begitu nyata dan menjijikkan. Bahkan suaranya yang tenang, yang dulu terasa menenangkan, kini menjadi melengking, bagai bisikan iblis yang merayap di telinganya. Gadis naif, ia mendengar Johnson berkata tentang Vivi. Hatinya mencelos. Vivi, mantan kekasihnya, hanyalah bidak dalam permainan keji ini. Rasa amarahnya bercampur dengan simpati. Vivi telah diperalat, hatinya terluka, dan kini ia mungkin merasa sendirian dalam ketakutan. Morgan tahu ia harus berbicara dengan Vivi. Bukan untuk menjalin kembali hubungan lama, tapi untuk membukakan matanya, untuk menunjukkan padanya bahwa ia hanyalah korban dari manipulasi Kaysen dan Johnson. Ia membuka file proyek Chimera lagi. Nama Kaysen Pramudia tertera jelas sebagai subjek 734. Ini menjelaskan segalanya, keangkuhan, kecenderungan Kaysen untuk mudah dimanipulasi, dan bahkan mungkin, kekuatan fisik yang tak wajar yang pernah ia tunjukkan. Kaysen bukan sepenuhnya penjahat, melainkan korban yang tidak disadari, alat yang telah dibentuk oleh tangan-tangan kotor Ordo Aeterna. Ironi yang menyakitkan, musuhnya juga adalah korban. Morgan meraih liontin perak dengan simbol Ordo Aeterna yang ia bawa sejak kakeknya meninggal. Simbol itu terasa dingin di tangannya, namun seolah memancarkan energi tersembunyi, sebuah pengingat akan tugas yang diembannya. Kakeknya telah mempersiapkannya untuk ini, untuk menghadapi kegelapan yang tak terduga. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari ShadowNet, data yang kau minta tentang operasi hantu dan proyek Chimera sudah dianalisis lebih lanjut. Ada beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan. Apa itu? Ketik Morgan cepat. Proyek Chimera tidak hanya bertujuan menciptakan manusia super, balas ShadowNet. Mereka juga mengembangkan sesuatu yang disebut Neuralink. Ini adalah teknologi yang memungkinkan mereka mengendalikan subjek Chimera dari jarak jauh, menanamkan pikiran, atau bahkan menghapus ingatan. Kaysen kemungkinan besar adalah salah satu target utama untuk diuji coba. Morgan terpaku. Neuralink. Ini lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Kaysen tidak hanya dimanipulasi, ia bisa saja menjadi boneka yang sepenuhnya dikendalikan. Ini menjelaskan mengapa Kaysen tampak begitu setia pada Johnson, bahkan setelah semua yang terjadi. Lalu, tentang operasi hantu, lanjut ShadowNet. Ada indikasi bahwa targetnya bukan hanya mengisolasi dirimu. Mereka ingin membuatmu terlihat tidak stabil secara mental, agar klaimmu tentang warisan dan keberadaan Ordo Aeterna dianggap omong kosong. Ada bukti percakapan Johnson dengan orang-orang berpengaruh di universitas dan di lingkaran bisnis, memfitnah namamu. Darah Morgan mendidih. Johnson tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga berusaha menghancurkan reputasinya, menjadikannya gila di mata orang lain.
Ini adalah serangan yang jauh lebih licik dan berbahaya daripada sekadar perebutan aset. Apa yang harus kulakukan? Tanya Morgan, suaranya tercekat. Kau punya bukti kuat sekarang, Morgan, balas Shadownet. Video, rekaman audio, detail proyek Chimera. Tapi untuk melawan mereka, kau butuh strategi yang cermat. Johnson itu licin. Dia sudah berakar dalam kekuasaan. Morgan menyadari satu hal, ia tidak bisa bergerak sendirian dalam pertarungan ini. Ia membutuhkan bantuan, tapi siapa yang bisa ia percaya? Kecurigaan yang ditanamkan kakeknya telah menggerogoti kepercayaannya pada orang-orang terdekatnya, bahkan Rayhan. Namun, ada satu orang yang selalu membela dan peduli padanya, meskipun Morgan sempat meragukannya. Rayhan, gumam Morgan. Rayhan Leota, ia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa ia ajak bicara tentang ini, setidaknya sebagian dari kebenaran. Rayhan adalah orang yang logis, pandai menganalisis situasi, dan yang terpenting, ia sangat peduli pada Morgan. Mungkin, jika Morgan hanya mengungkapkan sebagian kecil dari apa yang ia ketahui, Rayhan bisa membantu memikirkan langkah selanjutnya. Ia meraih ponselnya, ragu sejenak. Pikiran kakeknya kembali terngiang, jangan percaya siapapun, Morgan. Tapi kepercayaannya pada Rayhan terasa berbeda. Bukan kepercayaan buta, melainkan keyakinan pada integritasnya. Aku akan mencobanya, bisik Morgan pada dirinya sendiri. Ia menghubungi Rayhan. Nada sambung berdering beberapa kali sebelum akhirnya Rayhan mengangkat. Morg, ada apa? Tumben pagi-pagi begini, suara Rayhan terdengar sedikit mengantuk. Aku butuh bicara denganmu, Ray, kata Morgan, suaranya serius. Ini penting, bisakah kita bertemu di tempat yang aman, di luar kampus? Rayhan terdiam sejenak. Ada apa? Kau terdengar tegang. Ini tentang semua yang terjadi akhir-akhir ini, jawab Morgan. Tentang warisan, tentang Kaisen, Vivi, dan sesuatu yang jauh lebih besar. Baiklah, kata Rayhan, nadanya kini lebih waspada. Di mana? Kafe, senja teduh, di dekat perpustakaan kota, usul Morgan. Itu adalah tempat yang sepi dan tidak terlalu sering dikunjungi mahasiswa. Jam 10 pagi. Oke, aku akan ke sana, jawab Rayhan, terdengar lebih serius. Setelah menutup telepon, Morgan merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak sendirian lagi. Membagi beban ini, meskipun hanya sebagian, akan membantunya berpikir lebih jernih. Ia mulai merencanakan apa yang akan ia katakan pada Rayhan. Ia tidak bisa menceritakan semuanya sekaligus, terutama tentang Shadownet atau proyek Chimera. Itu terlalu jauh di luar nalar Rayhan, dan mungkin akan membuatnya takut. Morgan memutuskan untuk fokus pada pengkhianatan Johnson dan manipulasi Kaisen terhadap Vivi. Itu adalah konflik yang lebih masuk akal, dan bisa dijelaskan tanpa harus mengungkap seluruh jaringan Ordo Aeterna. Pukul 9:30, Morgan sudah tiba di kafe senja teduh. Ia memilih meja di sudut, jauh dari pandangan orang. Ia memesan teh hijau untuk menenangkan dirinya. Beberapa menit kemudian, Rayhan tiba. Matanya menyiratkan kekhawatiran. Ada apa, Morg? Kau terlihat seperti baru melihat hantu, sapa Rayhan, duduk di depannya. Morgan menarik napas dalam-dalam. Aku menemukan sesuatu, Ray. Sesuatu yang sangat mengerikan. Ia mulai bercerita, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia menjelaskan bagaimana ia mencurigai Kaisen, bagaimana ia memancingnya di cafe game, dan bagaimana ia berhasil mengakses laptop Kaisen melalui seseorang yang ia kenal. Ia tidak menyebutkan Shadownet secara langsung, hanya seorang kenalan yang bisa membantu masalah teknis. Dan apa yang kau temukan? Tanya Rayhan, matanya membesar. Banyak, jawab Morgan. Kaisen terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar merebut warisan. Dia adalah bagian dari organisasi gelap, dan mereka menggunakan Vivi untuk memanipulasiku. Vivi hanyalah korban, Ray. Rayhan mengerutkan kening. Vivi. Tapi kenapa? Mereka ingin aku sibuk dengan masalah pribadiku, agar aku tidak fokus pada hal lain, kata Morgan. Dan yang paling mengejutkan, dalam dibalik semua ini adalah Johnson. Rayhan terkesiap. Johnson, direktur Wiwangsa itu. Kau pasti bercanda, Morg. Aku tidak bercanda, Ray, Morgan menjawab tegas. Aku punya bukti. Video, rekaman percakapan mereka. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat menunjukkan sebagian kecil dari bukti yang ada. Rayhan terdiam, wajahnya pucat. Johnson, tapi dia terlihat sangat baik.
Dia membantu kakekmu, dan dia orang yang menghubungimu tentang warisan. Itu semua adalah topeng, Ray, kata Morgan. Dia adalah pemimpin bayangan yang selama ini kucari. Dia memanipulasi Kaisen dan menggunakan Vivi sebagai pion. Morgan menunjukkan rekaman video singkat dari laptop Kaisen yang menunjukkan Johnson berbicara dengan Kaisen, membahas operasi hantu, dan bagaimana mereka akan membuat Morgan sibuk dengan masalah pribadinya. Ia memotong video sebelum Johnson menyebutkan proyek Chimera atau Neuralink. Raihan menonton video itu dengan mata terbelalak. Wajahnya berubah dari tidak percaya menjadi amarah dan jijik. Ini gila, Morg. Jadi, selama ini dia hanya berpura-pura. Begitulah, jawab Morgan. Dan dia berencana untuk menjatuhkanku, membuatku terlihat tidak waras di mata publik. Kita harus melaporkan ini ke polisi. Seru Raihan, tangannya mengepal. Morgan menggeleng. Tidak semudah itu, Ray. Johnson memiliki pengaruh besar. Kita tidak tahu sejauh mana jaringannya. Jika kita bergerak gegabah, kita bisa dalam bahaya. Kakekku sudah memperingatkanku tentang hal ini. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Raihan, suaranya penuh frustrasi. Aku punya ide, kata Morgan. Johnson akan datang mencariku. Dia tahu aku sudah mengakses laptop Kaisen. Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kita harus membalikkan keadaan. Kita harus membuat jebakan untuknya. Raihan menatap Morgan dengan tatapan ragu. Jebakan, untuk seorang direktur besar seperti Johnson. Apa yang kau rencanakan? Aku belum tahu detailnya, Morgan mengakui. Tapi aku punya sumber daya dan informasi. Aku butuh bantuanmu, Ray. Aku butuh pikiranmu. Kau selalu pandai menganalisis situasi. Raihan menghela napas panjang, menatap keluar jendela kafe. Beban informasi ini jelas membuatnya terkejut. Namun, melihat keseriusan dan ketegangan di wajah Morgan, ia tahu ini bukan lelucon. Aku akan membantumu, Morg, kata Raihan akhirnya, matanya kini memancarkan tekad. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja setelah apa yang dia lakukan padamu, dan pada Vivi. Tapi, ini akan sangat berbahaya. Aku tahu, kata Morgan. Tapi kita harus melakukannya. Ini bukan hanya tentang warisan lagi, Ray. Ini tentang kebenaran. Raihan mengangguk. Baiklah, apa langkah pertama? Pertama, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan Johnson. Siapa saja yang terlibat dengannya di dalam kampus, di luar kampus, kata Morgan. Aku juga harus mencari cara untuk berbicara dengan Vivi. Dia perlu tahu kebenaran. Aku bisa membantumu dengan Vivi, kata Raihan. Aku akan mencoba menghubunginya. Mungkin dia akan lebih terbuka padaku daripada padamu, mengingat apa yang terjadi. Morgan mengangguk. Terima kasih, Ray. Aku tahu ini berat. Kita akan melaluinya bersama, Raihan balas meyakinkan, menepuk bahu Morgan. Sekarang, ceritakan padaku, apa lagi yang kau ketahui tentang Johnson dan organisasi ini? Apa yang tidak bisa kau ceritakan padaku tadi? Morgan menatap Raihan, melihat ketulusan di matanya. Ia tahu ia tidak bisa mengungkapkan semua tentang proyek Chimera atau Neuralink, itu terlalu rumit dan mungkin terlalu menakutkan. Tapi ia bisa memberikan gambaran yang lebih luas tentang bahaya yang mereka hadapi. Ini adalah organisasi yang sangat tua dan kuat, Ray, Morgan memulai. Mereka memiliki cengkeraman di berbagai sektor, termasuk politik dan teknologi. Mereka bergerak dalam bayangan, dan tujuan mereka adalah kekuasaan mutlak. Kakekku sudah berusaha melawan mereka selama bertahun-tahun. Raihan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Wajahnya menunjukkan campuran kekaguman, kekhawatiran, dan tekad. Morgan merasa sedikit beban terangkat dari pundaknya. Ia tidak sepenuhnya sendirian. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah, Kaisen mondar-mandir dengan gelisah. Laptopnya telah dibersihkan oleh teknisi Johnson, namun ia tahu bahwa seseorang telah menyusup ke sistemnya. Dan yang lebih buruk, ia yakin itu adalah Morgan. Ponselnya berdering. Nama, Johnson, muncul di layar. Kaisen segera mengangkatnya. Ada apa, Tuan Johnson? Kau ceroboh, Kaisen, suara Johnson terdengar dingin dan tajam, tanpa kehangatan yang biasa. Morgan sudah mendapatkan akses ke laptopmu. Ini adalah kegagalan yang tidak bisa dimaafkan. Wajah Kaisen memucat. Maaf, Tuan Johnson. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa. Itu tidak penting sekarang, potong Johnson.
Yang penting adalah dia sekarang memiliki sebagian informasi. Aku tidak tahu seberapa banyak yang dia dapatkan, tapi kita tidak bisa mengambil risiko. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisen, suaranya sedikit gemetar. Kita akan mempercepat rencana kita, kata Johnson. Operasi hantu akan memasuki fase krusial. Dan kali ini, Morgan tidak akan bisa lolos. Johnson tertawa kecil, tawa yang sama dengan yang Morgan dengar dalam rekaman. Aku akan menghubungimu lagi dengan detailnya. Pastikan kau siap. Kali ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kaisen menutup telepon, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu bahwa kegagalan ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Ia merasa terjebak, terperangkap dalam jaring yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kembali di kafe, Morgan dan Rayhan terus berdiskusi, merancang strategi. Badai akan datang, mereka tahu itu. Tapi kali ini, Morgan tidak akan menghadapinya sendirian. Ia memiliki Rayhan di sisinya, dan ia memiliki Shadow Net yang diam-diam mendukungnya. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, Morgan siap menyerang balik, bukan hanya bertahan. Ia akan menunjukkan pada Johnson bahwa, pemimpin bayangan, pun bisa tersandung dan jatuh.